efek dari Bank of Jepang mulai menaikkan rate-nya ke positif ya setelah berdekade-dekade negatif. Apakah itu yang menyebabkan Nikkei menjadi all time high dan efek ke Indonesia? Bagaimana ya, di mana Jepang malah resesi? Nah, jadi kan sebenarnya gini sih, Pak, jadi kan dulu kan Jepang tuh, sempat bermasalah dari sisi ekonominya. Jadi intinya tuh, mereka ada kayak, sama sebenarnya fasenya kayak di Amerika gitu. Jadi propertinya banyak banget, habis itu waktu itu ada istilahnya ada boom gitu ya. Nah, jadi intinya kalau kita ngelihat itu kayak di Jepang itu, kayak buat dari sisi properti, itu demand nggak terlalu bagus sebenarnya. Nah, jadi itu dampaknya sebenarnya PR lah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, ya udah ini kita dorong dulu deh, intinya kita kayak terapin suku bunga rendah dulu. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat di Jepang itu kan sebenarnya secara productivity kan nggak terlalu bagus. Kayak contohnya, secara kan kita tahu lah istilahnya, sorry ya, misalnya kayak teman-teman kan istilahnya namanya ada namanya resesi seks gitu ya. Jadi intinya kayak banyak yang nggak punya pasangan, ini jadi cycle-nya nih mirip sama si Eropa nih. Jadi kalau kita lihat di Eropa itu, productivity per labor itu lagi rendah banget ya. Jadi intinya adalah kayak working age, orang-orang yang bekerja itu tuh kayak trennya turun. Nah, ini yang sebenarnya jadi concern. Jadi intinya mereka dorong perekonomian satu-satunya dengan kebijakan moneter. Nah, jadi itu sih. Nah, artinya kalau seandainya mereka ngelihat akan ada recovery, berarti mereka bisa naikin kan suku bunganya. Suku bunga kan ya kita tahu ya bahwa kalau misalnya seandainya ekonomi nggak terlalu bagus, yang dilakukan adalah nurunin suku bunga. Nah, cuman kalau ekonominya udah pelan-pelan positif, udah ada recovery, yang mereka lakukan adalah adjust mereka punya suku bunga gitu ya. Jadi mereka naikin. Nah, cuman ternyata PR-nya adalah kalau seandainya arah suku bunganya itu dinaikkan terlalu cepat, ternyata orang mungkin kaget gitu ya. Orang kaget, secara bisnis juga kaget. Nah, itu yang akhirnya translasi ke daya beli mereka. Nah, jadi itu yang sebenarnya kenapa Jepang tuh malah resesi ya. Cuman saya to be honest belum lihat, breakdown details-nya Pak ya. Ini asumsi saya aja sih. Saya harus lihat dulu datanya di fourth quarter seperti apa. Cuman kedua yang jadi PR juga sebenarnya kan kalau kita ngelihat dari sisi Jepang, itu, bisnis mereka kan yang lumayan gede itu kan adalah otomotif ya. Kalau kita lihat di Jepang itu bisnis otomotif itu, lumayan besar. Nah, ini yang ibaratnya kalau kita lihat saya data baca terakhir itu, China tuh udah nyalip Jepang secara, jumlah eksportir. Jadi intinya in terms of total size itu China tuh sekarang agresif banget. Nah, saya nggak tahu nih Jepang apakah datanya melambat atau turun atau China-nya yang sebenarnya agresif. Nah, cuman itu sih sebenarnya yang jadi PR ya, buat buat, ke Jepang ya. Cuman tong details-nya fourth quarter saya akan coba lihat dulu Pak ya, konsumsi apa, komponen apa yang sebenarnya bikin mereka punya growth itu sampai, quarterly negatif ya. Jadi itu